yang pertama, dari ajang Piala Super Eropa, yaitu laga seru antara Manchester City menghadapi Sevilla. Untuk pasarannya sendiri yaitu Manchester City for 1,5 dan over under 2,3/4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat Manchester City dalam performa yang mulai membaik, di mana sukses meraih kemenangan di laga terakhir. Sementara itu Sevilla dalam performa yang menurun, di mana tidak pernah menang di 2 laga terakhir dan menelan 1 kekalahan. Melihat statistik ini, jelas Manchester City lebih diunggulkan. Namun saya tetap yakin Sevilla mampu menyulitkan Manchester City. Manchester City mungkin menang, tapi dengan skor tipis. Jadi saya sarankan bermain Sevilla tahan 1,5 dan over 2,3/4. Dan saya lebih mantap untuk bermain over 2,3/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 2-1. Lalu laga yang kedua, dari ajang Carabao Cup Inggris, yaitu laga antara Queen's Park Rangers menghadapi Norwich City. Untuk pasarannya sendiri yaitu Norwich City for 1/4 dan over under 2,5. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat KPR dalam performa yang kurang konsisten, di mana meraih hasil 3 menang dan 2 kalah di 5 laga terakhir. Sementara itu Norwich City dalam performa yang sangat bagus, di mana tak terkalahkan di 5 laga terakhir dan meraih 3 kemenangan. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Norwich City. Jadi saya sarankan bermain Norwich City for 1/4 dan under 2,5. Dan saya lebih mantap untuk bermain Norwich City for 1/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 0-2. Laga selanjutnya, dari kualifikasi Liga Konferensi Eropa, yaitu laga antara Flora Tallinn menghadapi Farul Constanta. Untuk pasarannya sendiri yaitu Farul Constanta for 1/4 dan over under 2,4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat Flora Tallinn dalam performa yang menurun, di mana menelan kekalahan di laga terakhir. Sementara itu Farul Constanta dalam performa yang lebih baik, di mana di laga terakhir sukses meraih kemenangan. Melihat statistik ini, sepertinya Farul Constanta lebih diunggulkan. Namun saya tetap yakin Flora Tallinn mampu menahan Farul Constanta. Jadi saya sarankan bermain Flora Tallinn tahan 1/4 dan under 2,4. Dan saya lebih mantap untuk bermain Flora Tallinn tahan 1/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 1-1. Berikutnya, dari Liga Portugal Divisi 2, yaitu laga antara Santa Clara menghadapi Torrens. Untuk pasarannya sendiri yaitu Santa Clara for 3/4 dan over under 2,5. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Santa Clara berada di posisi 12 klasemen, sedangkan Torrens berada di posisi 13 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Santa Clara dalam performa yang cukup baik, di mana sukses meraih 3 kemenangan di 5 laga terakhir. Sementara itu Torrens dalam performa yang sedikit kurang baik, di mana telah menelan 3 kekalahan di 5 laga terakhir. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Santa Clara. Jadi saya sarankan bermain Santa Clara for 3/4 dan under 2,5. Dan saya lebih mantap untuk bermain Santa Clara for 3/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 2-0. Dari ajang Piala Brazil, yaitu laga antara Sao Paulo menghadapi Corinthians. Untuk pasarannya sendiri yaitu Sao Paulo for 3/4 dan over under 2. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat Sao Paulo dalam performa yang cukup baik, di mana tak terkalahkan di 2 laga terakhir dan meraih 1 kemenangan. Sementara itu Corinthians dalam performa yang lebih baik lagi, di mana belum terkalahkan di 5 laga terakhir dan meraih 3 kemenangan. Melihat statistik ini, sepertinya Corinthians lebih diunggulkan. Namun saya tetap yakin untuk menjagokan Sao Paulo. Jadi saya sarankan bermain Sao Paulo for 3/4 dan over 2. Dan saya lebih mantap untuk bermain Sao Paulo for 3/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 3-1.